Hai, welcome to Artocles. Jakarta udah masuk ke musim hujan dan banjir. Kota lain justru udah dari kemarin-marin ya. Itu artinya penjagaan ketat terhadap kesehatan serta kebersihan lingkungan wajib kita tingkatkan. Saya temani dengan kasus menarik yang datangnya dari negara penghasil warga good looking. Hari ini kita menuju ke ibu kota negara Albania, yaitu Tirana, yang menjadi tempat ternyaman bagi warganya yang berjumlah hampir 500.000 jiwa menurut sensus tahun 2021. Ada seorang wanita lulusan kampus New York of Tirana bernama Pavlina Idrizi yang lahir tahun 87 dan terkenal sangat berkelas serta profesional dalam bidang pekerjaannya. Dia menjadi sekretaris pada perusahaan gelondongan kayu dan pohon sejak tahun 2014 serta memiliki reputasi yang baik dalam kehidupan karirnya. Sebenarnya banyak teman kerja serta bawahan yang menganggapnya cerewet dan ngoceh berlebihan jika sedang berada dalam tim yang sama untuk sebuah proyek. Ada yang bikin kesalahan kecil atau lelet dikit, pasti Pavlina langsung ngamuk bahkan menghina Dina sampai menyerang secara fisik. Makanya males ya kalau harus berhubungan sama dia karena terkenal disiplin, keras, atau emang sifatnya sok mantep. Padahal penjilat agar posisi atau gaji bisa naik dengan cepat. Terkadang ibunya yang bernama Alma Idrizi suka mengingatkan agar putrinya lebih lembut dan jangan suka ngotot. Soalnya beberapa rekanan kerja memilih mundur dan mulai membicarakannya di belakang karena hobi ngomel untuk tugas yang bukan urusannya. Tapi Pavlina udah punya prinsip dalam bekerja, ya dia nggak peduli. Meskipun lama-kelamaan pada menjauh, dia cuma sendiri kalau pas libur, mengurung diri sebab teman kantornya nggak ada yang mau ngajakin nongkrong atau jalan. Pada tahun 2017, dia menjalin hubungan dengan pria yang menjadi teman kampusnya dulu bernama Stilan Saveri, yang ternyata udah menjadi pemimpin, direktur pada perusahaan pengemasan makanan cepat saji yang ada di gedung ITC wilayah Fatmir. Cukup mengagetkan sebab dulu Stilan ini culun dan pendiam, beda dengan Pavlina yang emang udah jadi idola semenjak semester 1. Makanya mereka pun bertunangan serta mengikat tali pernikahan pada bulan April 2019 di daerah kelahiran Stilan, yang berada di kota Rubik saat usia Pavlina 32 dan suaminya 33 tahun. Setelahnya pindah ke rumah besar yang dimiliki Stilan dengan mengajak sang ibu Alma untuk tinggal bersama mereka. Sementara orang tua lelaki itu tetap di kampungnya di Rubik. 13 bulan kemudian pada saat pandemi di bulan Mei 2020, lahirlah putri mereka yang tentunya menambah kebahagiaan. Pavlina sempat cuti selama 7 bulan lebih, lalu kembali kerja karena emang hasratnya adalah dunia perkantoran, bukan diem aja di rumah menjadi ibu rumah tangga. Stilan tidak keberatan, karena ada mertuanya, Ibu Alma, yang kemudian menjaga gadis kecil mereka dengan baik di rumah. Kenyataannya setelah muncul lagi sehabis melahirkan, sifat judes dan mudah marah Pavlina semakin menjadi. Ini membuat 3 orang dari kantornya mengundurkan diri. Dia kan suka yang menghina fisik yang bener-bener nyakitin hati orang. Kayaknya pas dia cuti kemarin, keadaan kantor tenang, tentram meskipun pekerjaan berkurang akibat pandemi. Keluhan semakin gencar ya terjadi sampai-sampai pemilik perusahaan menerima banyak laporan tentang ancaman pekerjaan yang menurun, bahkan menolak satu tim dengan Pavlina. Makanya dikala dengan terpaksa terjadi pengurangan karyawan akibat masa resesi, pihak perusahaan memasukkan nama perempuan tersebut untuk diberhentikan sementara sampai masa waktu yang belum diketahui. Habis Pavlina juga tanpa segan ya sering melawan atasannya dan selalu mengklaim dirinya yang paling benar. Diusir jauh-jauh sama bos, walaupun sempat ngamuk dan gak terima dipecat, namun wajib menerima. Sampai bulan Februari 2021, dia pun nganggur dan hanya menjagai putrinya di rumah bersama sang ibu Alma. Gak kekurangan uang, ekonominya tetap baik, jadi harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Pavlina kala itu. Tapi namanya juga orang yang udah terbiasa berkarir dan menikmati tekanan dunia kantor, akhirnya Pavlina nggak betah cuma ngedekam di rumah. Dia bolak-balik meminta suaminya agar bisa mengusahakan Pavlina masuk ke perusahaannya. Dia punya pengalaman kerja yang panjang, berdeterminasi tinggi dan mampu menjalani segala tantangan dalam bidang apapun. Sempat dicuekin sama sang suami, namun beberapa bulan kemudian, Stilan mulai mengajukan nama Pavlina pada owner untuk menjadi salah satu karyawan di perusahaannya. Meskipun dia direktur, tapi kalau entar dinyinyirin dibilang nepotisme kan gak enak ya. Jadi minta izin dulu, dan akhirnya diterima juga perempuan itu bekerja di kantor sang suami sejak bulan Agustus 2021.
Saat penerbangan antar negara mulai dibuka setelah pandemi, ternyata Stilan sering melakukan perjalanan bisnis lagi. Keluar negeri kan ya dia sebagai direktur dan juru bicara perusahaannya. Pavlina pun mulai banyak tingkah ya dengan ngatur sana-sini dan menceramahi karyawan lain yang kerjanya lelet atau tidak sesuai kehendak. Dia seakan gak peduli bahwa dirinya pun masih anak baru di situ. Ngerasa kerjaannya paling benar dan sok mau menunjukkan bahwa pengalaman di perusahaan sebelumnya telah menempa dia menjadi wanita berkarir superpower. Pengen banget menonjol di antara yang lain dengan cara menyikut siapapun yang menghalangi. Itulah sifat Pavlina yang digambarkan oleh pekerja lainnya. Hampir mirip dengan kejadian di perusahaan lamanya. Banyak yang menghindari dia, ngejauhin bahkan ngerjain dengan nempelin permen karet di kursi, atau naruh sampah bekas makanan di atas mejanya. Sepertinya ada persekongkolan satu sama lain, soalnya pas dicek ke CCTV, alat tersebut dalam keadaan off, sampai sulit ya bagi Pavlina mengetahui siapa orang yang sudah berbuat jahat padanya. Pernah dia ceritain sama sang suami mengenai hal ini, namun bukannya membela, Stilan cuma mengatakan bahwa apa yang kita dapat sebenarnya adalah cerminan perbuatan kita juga. Nggak mau nyalahin siapa-siapa. Penting juga introspeksi diri, karena kalau mengacu pada pemikiran sendiri, ya kita akan selalu merasa paling benar. Coba ditelaah lagi tiap kejadian kenapa bisa terjadi. Saya udah ngapain orang? Asap itu muncul karena ada api. Jangan mau kalah sama ego dan bercerminlah. Namun nampaknya Pavlina kecewa dengan jawaban suaminya dan lebih sering nangis ya sekarang kalau di kantor, atau hanya pura-pura aja. Lawung ibunya Alma juga bolak-balik ngomong pada Pavlina, jangan terlalu cerewet dan suka menekan. Sama babysitter dan ART juga begitu. Kalau nyuruh pasti harus langsung dilaksanakan, padahal si ART pas lagi makan atau mandi. Telat semenit aja udah diteriakin, bahkan diancam-ancam akan dipecat. Hei, robot aja nggak sebegitu cepatnya. Mending melihara jin biar semua bisa satset secepat kilat, kata Bu Alma. Sang suami yang sering tugas ke luar negeri dan teman-teman kantor sering menjauh akhirnya membuat Pavlina dekat dengan seorang security yang ada di gedung perkantorannya bernama Heldon Sehu, usia 33, dan dia itu bukan satpam di perusahaan Pavlina. Jadi satu gedung itu ada 6 perusahaan di sana. Heldon kerja di call center yang ada di lantai 6 sebagai security, tapi sering ketemu sama Pavlina di parkiran basement bangunan tersebut. Ngobrol, merokok, atau sekedar minum alkohol di bawah sana yang membuat keduanya makin akrab. Lelaki mantan tentara itu sebenarnya udah punya kekasih, namun suka kasihan yang lihat Pavlina yang tiap siang pun curhat nggak ada teman makan siang karena yang lain musuhin dia. Akhirnya jadi suka dikawani. Mereka banyak curhat dalam mobil perempuan itu yang belakangan jadi base camp keduanya untuk memadu kulit serta mendayung kenikmatan. Cuma bentar aja sih supaya Pavlina agak segeran menjalani aktivitasnya, suka sama suka tanpa ada ikatan apapun. Hal ini kemudian menjadi perhatian seorang maintenance gedung bernama Bledar usia 40 karena sering melihat mobilnya Bu Pavlina goyang-goyang tiap siang maupun setelah jam kantor. Dia nggak tahu apa-apa, takutnya ada monster yang bikin mobil itu gerak, naik, turun, genjelot-genjelotan. Pernah juga mikir, apa mungkin terjadi gempa makanya kendaraan itu bergoyang kencang. Tapi pas diperhatiin kenapa cuma mobil Bu Pavlina yang joget sendirian sementara kendaraan lainnya tenang aja. Makanya pernah Bledar memberanikan diri ngintip jendelanya, lalu melihat pemandangan yang menggairahkan dari dalam sana. Heldon dan Pavlina tanpa busana di dalam sampai keringetan. Bahkan kaca mobil juga kelihatan berembun banget. Dalam beberapa hari, Pak Bledar nggak datang bekerja karena takut dirinya dikejar Pavlina atau Heldon. Sampai dengan nekat dia nelfon dia ke kantor Stilan saat lelaki itu udah kembali dari luar negeri, yang kemudian menghubungi pihak basement untuk minta diputar CCTV di hari dan waktu yang dijelaskan Pak Bledar. Bener ternyata, Stilan marah dan mengamuk pada sang istri yang justru ditolak sama Pavlina. Beberapa minggu kemudian, karena keadaan makin ribut dan muncul obrolan mengenai hal ini, sang istri nyuruh Stilan untuk menenangkan semuanya, sebab bisa mengancam karirnya sebagai direktur. Makanya jangan berisik dan bawel karena dia sendiri yang bakal malu dan bisa dipecat sama pemilik perusahaan. Masuk akal juga hingga kemudian demi melindungi karirnya, pasangan tersebut memberikan sejumlah uang pada Heldon, Bledar, dan seorang petugas CCTV basement agar tetap bungkam. 2 bulan setelahnya, Heldon dan Bledar mengundurkan diri karena merasa mendapat ancaman dari orang gak dikenal yang diyakini adalah suruhan Stilan. Setelah itu keadaan aman dan Pavlina bekerja dengan cerewet lagi di kantor suaminya. Di bulan Mei 2022, jadi bertepatan setelah libur Idul Fitri di tahun tersebut, pihak gedung perkantoran tempat Stilan kerja di Jalan Fatmir Hasiu banyak menerima tenaga kerja baru, termasuk beberapa satpam baru yang mengisi kekosongan karyawan yang belum balik dari mudiknya.
Salah satunya adalah seorang pria bernama Aryan Kolosi usia 34 yang sudah menganggur selama hampir 2 tahun sejak pandemi dulu. Dirinya kenalan dengan Pavlina yang dianggap baik dan perhatian sama dia. Begitu juga sebaliknya, jadi suka ngebantuin tiap kali wanita tersebut membutuhkan pertolongan. Hampir sama dengan yang sebelumnya, kalau pas waktu istirahat, pasti keduanya sering nongkrong di sudut parkiran basement buat makan gorengan, ngerokok, atau berbagi minuman alkohol. Bahkan Aryan suka ngebawain narkoba sesuai pesanan wanita itu. Awalnya tidak terjalin hubungan macem-macem, sebab Aryan udah punya istri dan Pavlina kayaknya takut ketahuan lagi kalau aneh-aneh, jadi berteman aja dengan baik. Kenyataannya pada Kamis 9 Juni 2022, istrinya Aryan yang bernama Entela mendapat banyak laporan, baik via SMS, telepon gelap, serta chat dari nomor nggak dikenal yang ngasih tahu bahwa suaminya selama ini berhubungan dengan Pavlina. Entela pun orangnya nggak kalah judes dan nggak mau melabrak suami di rumah. Ntar ngelak kan susah jadinya. Biar bisa lihat langsung, makanya dia pun ke gedung kerja suaminya pada Jumat siang 10 Juni 2022, lalu sengaja menemui salah seorang pemberi info yang SMS dia, dan langsung menunjuk sebuah mobil yang terparkir di basement B2 yang benar nampak sedang bergoyang-goyang. Entela mendekat dan menyinari kaca mobil itu dengan flash dari handphonenya. Betul aja nampak sang suami bersama seorang wanita yang sangat cantik, tapi bermuka jutek. Dia adalah Pavlina. Dan langsung Entela mengambil senpi dari dalam tasnya, mengeluarkan pelurunya ke arah dada Pavlina sebanyak 8 kali. Aryan terperangah dan berteriak, sementara beberapa security lain muncul dan coba membawa Pavlina ke rumah sakit Sante Plus, namun emang sudah terlambat hingga perempuan tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-35 tahun. Dengan paniknya, sang suami kembali dari negara Montenegro setelah mendengar kabar kepergian sang istri. Bahkan lebih kaget lagi setelah ada pengakuan dari pelaku dan security gedung serta beberapa rekanan lain kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Diperlihatkanlah CCTV dan mendengar keterangan dari beberapa pihak yang udah curiga yang mengenai kelakuan Pavlina yang emang hobi banget bawa laki-laki ke dalam mobilnya. Bahkan setelah ditelusuri, bukan cuma Aryan yang baru-baru ini diajakin berbuat senang-senang. Ada pria lain yang setelah dilakukan investigasi, ketahuan bahwa dikenal Pavlina dari aplikasi kencan, lalu mengajak melakukan tercela dalam mobil. Udah jadi kebiasaan nampaknya. Salah satu pria dari aplikasi mengaku bahwa saat kenalan dengan wanita itu, emang diajakin bercumbu dalam kendaraan. Soalnya niat mantep-mantep cuma bentar aja. Kalau ke hotel bayar mahal cuma sekejap kan rugi. Biar cepet satset. Aryan mengaku juga bahwa Pavlina curhat mengenai perlakuan sang suami yang semakin dingin dan gak peduli pada perasaannya. Harusnya sebagai suami bisa membela dan melindungi istri. Ini masih Stilan sering menjatuhkan harga dirinya di hadapan karyawan lain, menegur dan menghinanya jika melakukan kesalahan di depan banyak orang. Dan yang paling bikin kesel saat Pavlina menegur bawahan yang bekerja lelet, pasti Stilan malah ngomong kasar sama dia. Tentu ini cukup mengecewakan. Ada hal lain juga yang dianggap Pavlina berubah karena suaminya jadi sering banget dinas luar negeri ataupun luar kota dan kemungkinan sudah memiliki kekasih lain. Wanita itu pernah yang ngebaca isi chat di handphone suaminya dari perempuan lain dengan bahasa yang sangat mesra. Bahkan Ibu Alma juga bercerita gitu, bahwa putrinya mencurigai Stilan sudah tidak setia lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Namun saat dikonfirmasi pada Stilan, selalu dia beralasan bahwa Pavlina aja yang overthinking dan posesif berlebihan, curiga tanpa alasan. Di kantor suka membuat onar dan mengadu domba karyawan lain. Ini bikin lelaki tersebut mulai pudar rasa cintanya, karena dia kan mendambakan istri yang lemah lembut dan penurut. Dia sering kok nasehatin sang istri, tapi kan Pavlina emang keras kepala dan gak mau dianggap salah hingga pertengkaran sulit dihindari. Sementara mengenai isu perselingkuhan dirinya dengan wanita lain, Stilan gak mau menanggapinya. Sang pengacara Leta Tartari menyatakan bahwa kliennya selama semingguan terakhir udah menerima banyak SMS, chat, telepon, dan kiriman foto mengenai kedekatan sang suami dengan Pavlina. Bahkan ada yang dengan detail menceritakan pada Entela bagaimana kisah dan kasus Ibu Pavlina sebelumnya dengan satpam dari call center lantai 6. Ini yang membuat dirinya panas dan mengumpulkan semua bukti untuk bisa melabrak sang suami. Tapi kenapa dia tidak memberi peringatan terlebih dahulu dan malah main hakim sendiri? Sebab ternyata di hari Kamisnya, jadi sehari sebelum kejadian, Entela berhasil menghubungi Pavlina yang menyuruhnya untuk menjauhi Aryan. Tapi apa jawaban istri direktur tersebut padanya? Hei, suamimu yang mau samaku dan maksa-maksa. Ngaca dong si Aryan gembrot kayak badak.
Lagian suami saya punya kuasa. Mau emangnya kalian nanti balik ke kampung kalau Aryan dipecat dari sini? Kata-kata itu yang terngiang terus di kepala Entela hingga tekadnya makin bulat untuk menghabisi Pavlina. Membawa Senpi yang dimiliki ayah Entela, yang juga mantan tentara, lalu menyerang perempuan itu tanpa ampun di hadapan suaminya, yang hanya bisa menangis saat peristiwa. Dalam kasus ini, beberapa saksi seperti petugas di bagian basement, teman kantor Pavlina yang ngasih info pada Entela ya, semua muncul di pengadilan namun nggak mendapat hukuman apa-apa. Bahkan Heldon dan Pak Bledar juga dihadirkan untuk memberi keterangan tambahan yang kemudian memperingan dakwaan terhadap Entela. Sampai pada akhir keputusannya, per hari Rabu 21 Desember 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Tirana tetap aja memberikan hukuman pada Entela Golosi atas tuntutan tingkat 1, yaitu penyerangan dan main hakim sendiri, serta penggunaan senpi. Ini adalah kejahatan yang direncanakan hingga menerima hukuman 25 tahun kurungan dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 18 tahun penjara. Sang suami Aryan juga mendapat vonis 2 tahun kurungan atas perbuatan tercela serta penggunaan narkoba. Setelah kejadian ini, Stilan membawa anak dan mertuanya bergabung bersama orang tuanya di kota Rubik untuk menghindari omongan julid tetangga dan mantan rekan kerjanya. Dia sudah meniti karir lain di kampung halamannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah yang salah sebenarnya sang suami karena sering tidak membela istrinya, atau emang kecerewetan dan nafsu pribadi Pavlina yang menjebak hidupnya sendiri? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.